Calon Wali Kota Medan Bobi Nasution memiliki harta terbanyak di antara kandidat lain, yaitu lebih dari 50 miliar rupiah. Sementara pesaingnya Ahyar Nasution hanya memiliki harta 3,1 miliar rupiah. Laporan harta kekayaan yang diterima KPU Medan dari masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Medan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bobi Nasution, calon wali kota Medan nomor urut 2, merupakan calon terkaya dalam Pilkada Medan 2020. Berdasarkan LHKPN tahun 2020, menantu Presiden Jokowi memiliki total harta kekayaan senilai 54,86 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 34,1 miliar rupiah, alat transportasi senilai 1,2 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 10,5 miliar rupiah dan surat berharga senilai 8,9 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN, Bobi Nasution tidak memiliki utang terhadap siapapun. Sedangkan wakilnya Aulia Rahman memiliki total harta kekayaan 4,5 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan yang diterima KPU Medan dan diumumkan KPK tahun 2019, Aulia Rahman tercatat memiliki utang 1,9 miliar rupiah. Sementara lawannya berdasarkan LHKPN KPK tahun 2019 untuk calon wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution, memiliki total harta senilai 3,1 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 1,6 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 78 juta rupiah, harta bergerak 160 juta rupiah, kas senilai 1,2 miliar rupiah. Sama dengan Bobi Nasution, Ahyar juga tercatat tidak memiliki utang. Sedangkan wakil Ahyar Nasution di Pilkada Medan yakni Salman Al-Farisi tercatat hanya memiliki harta senilai 2,2 miliar rupiah. Salman juga memiliki utang yang tertera dalam LHKPN 2019 yakni berkisar 148 juta rupiah. Masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang telah diumumkan oleh KPK RI. Sebenarnya yang punya kewenangan untuk menerima laporan harta kekayaan calon penyelenggara negara ataupun penyelenggara itu sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mereka juga lah yang punya kewenangan untuk mengumumkan. Nah, jadi data ini kita peroleh hasil pengumuman oleh. Laporan harta kekayaan para kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Medan ini menurut KPU Medan diperoleh dari hasil pengumuman yang disampaikan KPK. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemerintah menilai pelaksanaan pilkada serentak sejauh ini aman. Bahkan pemerintah menyatakan lonjakan pasien positif COVID-19 justru terjadi pada wilayah yang tidak menggelar pilkada serentak. Hari ini pemerintah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan kampanye pilkada serentak. Rapat evaluasi dihadiri Menko Polhukam, Mendagri, serta Ketua Satuan Satgas Penanganan COVID-19. Dari hasil evaluasi, sepekan pelaksanaan kampanye berjalan lancar. Pelanggaran yang terjadi dianggap masih wajar dan tidak signifikan. Kampanye pilkada pada minggu pertama, pada seminggu pertama ini berjalan cukup baik, ya. Karena memang ada pelanggaran-pelanggaran tetapi tidak signifikan sama sekali. Di daerah-daerah yang ada pilkada, di 309 daerah ada pilkada, itu justru zona merah turun dari 45 menjadi 29. Sementara di daerah-daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik dari 25 menjadi. Pemerintahan ini selama 2 hari masa penting 23, 24 dan 6 hari kampanye, ini masuk hari ke-7, ini mesin ini berjalan relatif baik karena tidak terlalu banyaknya pelanggaran protokol, ada tapi tidak seperti tahun 46. Nah, kemudian yang tinggal adalah konsistensi menjaga agar mesin ini tidak kendor. Gasnya harus kencang terus sampai ujung nanti.
Pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-75 TNI, Panglima TNI Hadi Cahyanto beserta jajaran ziarah nasional ke Makam Pahlawan Kalibata tadi pagi. Upacara dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Acara ziarah dan tabur bunga di TNI di Taman Makam Pahlawan turut dihadiri oleh Kepala Staf masing-masing matra di TNI. Dipimpin Panglima TNI Hadi Cahyanto, kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, lalu mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga diakhiri dengan tabur bunga di atas pusara Makam Pahlawan Kusuma Bangsa oleh peserta ziarah. Protokol kesehatan tetap ditaati, seluruh pasukan menggunakan masker dan menjaga jarak. Jumlah peserta upacara juga lebih sedikit dibandingkan biasanya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte terhadap Bareskrim Polri. Kedua pihak menyerahkan kesimpulan ke majelis hakim. Pihak Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Bareskrim Polri hari ini menyerahkan berkas kesimpulan mereka dalam perkara pra-peradilan Napoleon terhadap Bareskrim Polri. Namun, berkas kesimpulan dari kedua belah pihak tidak dibacakan dalam sidang ini. Majelis hakim akan mempelajarinya sebelum memberikan putusan. Sidang akan dilanjutkan Selasa 6 Oktober mendatang. Kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte mengaku sudah memasukkan semua kesimpulan selama persidangan. Pihaknya optimistis akan memenangkan gugatan. Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serempak mengenakan pakaian bermotif batik. Sejumlah harapan disampaikan untuk batik Indonesia, mulai dari bangkitnya industri di tengah pandemi hingga harapan batik berjaya di dunia internasional. Di Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober, seluruh pegawai maupun ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta mengenakan pakaian bermotif batik. Mulai dari baju, tas, hingga masker semua bermotif batik. Hal ini diakui oleh para pegawai sebagai bentuk apresiasi untuk salah satu warisan dunia yang dimiliki Nusantara. Sejumlah harapan dilontarkan oleh para pegawai, mulai dari harapan agar kembali bergeliatnya industri batik di tanah air di tengah pandemi COVID-19, hingga supaya kain batik dapat lebih dikenal di dunia internasional. Batik bukan hanya dikenal dari kalangan negara Indonesia saja, juga bisa go internasional gitu. Semoga bisa mewujudkan tradisi Indonesia dengan baik. Lebih go internasional ya? Iya. Hari Batik Nasional mulai diperingati setiap tanggal 2 Oktober sejak tahun 2009 lalu, setelah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pembunuh pemulung di emperan toko di Bekasi, Jawa Barat. Kami kembali untuk Anda saat lagi.